silakan. Oh iya, makasih. Besar nih Yan Bella. Dan mewah juga Kak. Dari depan tadi pecah kecil tempat ini pemirsa. Tak tahunya 2 lantai. Ini jadi kesannya pecah. Di bawah ini basement konsepnya. Benar. Jadi pecahnya ini konsep. Kalau ngomongin tentang warehouse ya pecahnya pemirsa dari kalimatnya dewe ini kan artinya gudang. Gudang rumah. Masih terjengok Bella bahwa ini bentuk gudang? Tidak sih Kak, ini kelihatan mewah, elegan lah. Iya. Elegan juga dan nyaman yang pastinya. Dan juga ini kita juga banyak juga di sini Kak yang datang ke sini. Bener, ini juga caknya konsepnya pemirsa memang tempat makan yang mayoritas datang ke sini keluarga. Makan makanannya juga pecahnya dari tadi walaupun kita belum nyicipinya lagi ngiler duluan. Tapi sebelum kita bakal nyicipi makanan dan juga ngenjuk ke informasi pemirsa, apa kabarnya? Tentunya kita doakan semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Balik lagi tentunya selama sejam ke depan kita bakal ngenjuk ke program dan juga informasi yang mungkin pemirsa nganggapnya hal itu caknya baru tahu ya, hal tabu. Tapi kita bakal ulik dan juga bakal review beberapa makanan bebarengan dengan aku Bang Cek Fikri dan aku Bice Bella. tentunya di program Ngapo Mak Itu. Nah, jadi kita nak kemana ini Bella? Bisa kita ke bawah dulu kan? Ke bawah ya? Iya. Oke pemirsa. Jadi ini banyak sudut yang ada di Kopi Warehouse ini. Tapi kita agak tertarik dengan salah sikok spot yang ada di bawah. Jadi pemirsa yang mungkin pengen nyingok secara luas peloi kami selama sejam ke depan kita bakal ulik apa yang ada di Sini. Kopi Warehouse ini. Kita turun pemirsa ya. Nah, ini kita sudah di lantai bawahnya ini, Cek. Belum, baru setengah turun. Ya, baru setengah turun. Ini kalau misalnya dilihat-lihat, kalau masih nak konsep gudang itu masih agak kelihatan. Masih kelihatan karena kaco-kaco besar ini pemirsa, pecahnya jadi keidentikan dari Kopi Warehouse ini dewe. Dan juga ini modern sih. Modern, jadi tempatnya adem yang pertama pemirsa dan pecahnya kita duduk di sini baik. Wah, ini jadi Bella kalau kita jengok konsep dari warehouse ya. Jadi kalau kita bedah nama warehouse ini pemirsa, pecahnya yang namanya warehouse itu gudang. Iya. Jadi di sini konsepnya masih sangat-sangat jelas. Ini konsep anyar tempat yang ada di Palembang. Kaca-kaca besar yang pacak kita jengok, apalagi yang di depan ini Bella. Kalau kita nyingok langsung pandangan lurus, nyingok ke awan Yang penting jangan siang di sini ya, pecahnya agak silau, aman anget tidak aman dingin di sini. Cuman agak micing-micing enak mato aman kapan nyingok matahari itu. Tapi kalau malam pacak teh jingok bintang, ya dah. Pacak teh jingok bulan, pacak teh jingok pacak nyaman mata sehat tuh. Pacaknya ada astronot terdampar pacaknya di pojok itu. Tidak mungkin lah, Cek. Bukan ikan. Cek ikan paus terdampar. Tidak mungkin lah kalau dijingok-jingok. Ya kalau baik ada astronot pergi ke sana tekacip, tak taunya roketnya habis minyak. Tak cak balik lagi. Bisa ya Cek itu. Bisa baik. Pernah lo waktu itu maco ada beberapa astronot yang ke bulan tidak pacak balik lagi ke bumi. Iya apa? Iya. Tapi kalau di logika masih pacak apa ya bisa no? Tidak bisa dah sih. Makan dak kate, oksigen juga kurang. Kalau dipikir-pikir agak cak mana Cek. Cuman mungkin Cek Bica juga penasaran kali kira-kira cak mana itu. Jadi kalau ngomongin di bulan nih Bel, memang tidak kate kehidupan di sana. Iya. Cuman caknya di sana juga tidak kate angsuran, tidak kate tagihan, tidak kate kreditan, tidak kate beban pikiran. Tapi pernah baca waktu itu ada beberapa astronot yang berangkat ke bulan terus terdampar, tidak pacak balik lagi. Nah kira-kira pemirsa lah balik apa belum? Ikut wong itu. Apalah dijemput umatnya pemirsa. Apa kira-kira ada yang nyumput yang lain juga tentunya kita bakal jingok sebagai pembuka hari ini di Ngapo Mak Itu. Ratusan ribu kilometer di atas permukaan bumi, 3 pengembara menembus langit tanpa tahu bencana besar yang menunggu mereka. Siapa sangka misi pentingnya gak lama berubah haluan. Terjadi ledakan kencang, meninggalkan mereka terombang-ambing di luar angkasa.
Jutaan pasang mata memandang lautan doa berdatangan. Bagaimana mereka bisa selamat? Ini adalah misi ketiga umat manusia untuk mendarat di bulan, Apollo 13. Bertugas untuk menjelajah kawah di bulan, misi ini punya moto yang tidak sembarangan, membawa cahaya pengetahuan untuk semua orang. Tapi iya, semua ini berujung batal demi keselamatan mereka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu mereka baru saja selesai siaran TV untuk ngasih lihat isi pesawat luar angkasanya. Sebelum istirahat, salah satu dari mereka ngelakuin prosedur rutin. Namun disinilah kekacauan terjadi. Ketika saklar tangki dibalik, tiba-tiba seluruh pesawat bergetar. Alarm menyala-nyala, tekanan oksigen turun, dan seisi ruangan berubah menjadi gelap. Setelah dicari, ternyata semua berasal dari tangki oksigen yang meledak. Mereka pun langsung hubungin kru di bumi. Masalah telah tiba. Untungnya pesawat ini terbagi menjadi 2 bagian, dan bagian yang satu lagi tidak terkena efek ledakan. Akhirnya mereka disarankan buat pindah dari bagian pesawat yang awalnya digunakan untuk mengorbit, jadi ke bagian pesawat yang seharusnya untuk mendarat di bulan. Ibaratnya, ini kayak mesti pindah dari kapal ke sekoci. Dalam waktu yang cukup lama mereka pun harus menghemat listrik, minum air pun harus dibatasin. Ini bikin kabin pesawat jadi dingin sedingin kulkas. Bahkan sempat hampir nyentuh suhu beku kayak freezer. Yang jadi fokus mereka waktu itu adalah bikin pesawat ini bisa berfungsi lebih lama dari rencana awal, bagaimanapun caranya. Para kru di bumi nggak tidur ngelakuin segala simulasi dan perhitungan. Para astronot sebisa mungkin bertahan hidup. Dan akhirnya, setelah 5 hari terdampar, kru di bumi mengabarkan kalau mereka berhasil mengaktifkan kembali pesawat orbit yang mereka pakai sebelumnya. Ketiga astronot pun berhasil mendarat darurat di Samudra Pasifik. Lalu setelah diselidikin, ternyata ledakan ini berasal dari salah satu tangki yang gak sengaja jatuh pada misi sebelumnya. Awalnya, di tangki ini gak ditemuin kerusakan, yang makanya dipakai lagi untuk misi mereka. Tapi ternyata ada kawat yang terbuka di tangki yang rusak, yang ngeluarin percikan api dan memicu ledakan. Gara-gara kejadian ini, sekarang NASA ngelengkapin pesawat ruang angkasanya dengan baterai dan tambahan tangki oksigen cadangan untuk para kru. Beberapa misi yang dijadwalin setelahnya sebenarnya sempat dibatalin. Tapi untungnya, selain makin aman, sampai sekarang udah banyak misi luar angkasa yang berhasil ngirimin manusia ke bulan. Mungkinkah ini waktunya cari tujuan yang lebih jauh lagi? Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, lata jengok, cak mana Bella? Tertarik tinggal di bulan? Ai dah cek, katik makanan di sana. Ke bawah, Dah katik mall, dah katik kafe. Kita tegak ke di sana? Iya, negak ke mall di Palembang ini caknya lah banyak saingan. Negak ke di bulan kan aman. Tapi masih dah tulah katik internet. Katik internet. Katik apa lagi? Katik apa lagi? Katik kafe dong. Kalau nak ngopi. Oh, kita tegak ke warehouse ini di bulan sana. Iya. Cabang baru. Iya, warehouse 1, cabang Wai Hitam 2 di bulan. Pemirsa Pal TV di mana berada, kita masih punya beberapa informasi menarik lagi. Tentunya kita juga bakal review beberapa makanan karena pecek dari tadi ini kanan kiri lah nyenget ya nih, lah nabok bau-bau ini ya. Hingga kata pecaknya perutnya lah berbunyi. Kita bakal balik lagi habis yang nak lewat Siko ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Ma Itu.
Makasih banyak Mang Cik Bice. Balik lagi kita di Ngapo Mak Itu. Jadi kita masih dari Kopi Warehouse yang alamatnya ada di Jalan Wai Hitam, persisnya ini ada di belakang Geria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Dan pecahnya kalau dari tadi ini Bel kita sudah ngenjuk ke berita menarik tadi sudah sama pemirsa. Sekarang kita pengen nyicipi kira-kira apa dia sih menu oncak, menu andalan dari Kopi Warehouse ini. Gitu, Mbak. Wah, cak album kawin ya? Iya. Di sini menu yang disediakan ada menu apa Mbak? Di bestseller kita ada Paradise Strawberry sama Pandan Latte kan? Paradise. Iya, Paradise Strawberry bagian mocktail Oh, Paradise Strawberry. sama Pandan Latte. Pandan latte itu kopi Mbak ya? Iya, Pandan Latte. Oh. Kalau Paradise Strawberry tadi tuh isinya apa aja? Ada lemon, ada strawberry sama soda. Oh. Ya. Oh, jadi minuman yang segar-segar. Seger. Lebih segar lagi minumnya bulan puasa jam 12 siang. Oke. Batal dong. Kalau pandan latte Mbak? Kalau Pandan Latte itu dia ada pandan, di atasnya ada kopi sama susu. Oke, boleh. Aku nak yang Latte pandan ya? latte. Kalau Kakak? Bella nak Paradise Strawberry. Paradise Strawberry. Kami nih Mbak lah makan siang tadi. Kira-kira makanan yang ringan-ringan lah. Apalah Mbak? Yang Ya? dessert-dessert ya. Ya. Kita ada croissant diplomat cream. Mana Mbak? Ya. Croissant. Croissant diplomat cream. Oh, diplomat D3 dia nih Mbak ya? Iya, diplomat. Iya, diplomat Sekolah cream. deh, Kak. Terus? Sama tiramisu cake. Wah. Tiramisu cake. Cak ulang tahun ya? Iya. Oh. Sama waffle caramel apple. Oh, ada waffle juga di sini Iya, Mbak? ada waffle. Waffle kita ada es krim. Wah. Sama saya. Mbak ice cream ya Mbak ya? Tidak ada. Boleh Mbak? Boleh. Yang Mbak sebut tadi hidang kelak. Oke. Karena dia nih lah 2 minggu Mbak tidak makan. Ya, ya. Tapi masih coba. mantap. Iya, iya, iya. Wow. Iya. Makasih Mbak ya. Oke. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist. Nah, lah datang Bella makanan kita. Paradise strawberry. Paradise Strawberry. Welcome to my paradise. Pandan latte. Ini Croissant diplomat cream. Croissant diplomat cream. Oke. Nah, yuk bawa ke juga yuk. Iya. Ini waffle-nya. waffle-nya ini. Waffle. Wah. Bella nak astornya baik kan? Tidak. Kan Tidak, kita tadi eh? kan ngomong es krimnya, Be. Oh, mantap. Oh, sikok lagi. Ini Tiramisu cake. tiramisu cake. Wah, ada lotusnya, Mbak ya? Iya. Mantap. Ini Sama truffle strawberry. truffle Truffle strawberry. strawberry. Wah, tinggal nunggu azan maghrib. Makasih Ada Mbak ya. pokok gitu. Ya, nah. Ada waffle coklat sprinkle sama ada tiramisu cake yang di pucuknya sudah ada lotus. Bella ada apa? Kalau Bella di sini ada croissant ini, Kak. Croissant. Jangan lumayan ini. Dan juga ada truffle yang dulu sempat viral juga banyak ya. Triple? Bukan, truffle. Oh, truffle. Kita bakal review dulu ini pemirsa. Caknya ada tiramisu yang biasanya di rumah nih ada pas lebaran, Mbak ya. Iya, benar. Kita bakal cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,
Katik tulangnya Sate dong. Bella coba croissant-nya dulu kayak. Nah, adik nak kue apa? Macam mana? Jadi walaupun namanya ini kopi kitchen, ya, jadi memang tiramisunya ini pun identik dengan rasa kopi juga. Ada kopinya juga. Ada kopinya juga dan di pucuknya ada lotus. Melotus balon hijau. Lagu aja. Lagu. Kalau Bella ini ada croissant. Ini Risol? croissant. Oh, croissant, iya, iya. Jadi dia tuh kayak kue kering gitu, Mm-mm. pakai saus strawberry ya. Tergigit juga. lidah. Lidah. Lidah ya. Emak kumpang. Seger. Cuma ya tadi karena kue kering ya. Ya, kue Jadi kering. lemak. Kalau minumannya itu apa Biasanya tuh? Bella kalau makan langsung. Oh tidak saya itu lah. Tidak, saya Ini itu. kan tempatnya bagus, jadi Oh, iya. makannya juga harus cantik. Oh, harus cantik, iya ya? dong. Wow. Sama Bella. Kayaknya kalau kue keringnya agak seret nih saya. Oh iya, seret. Jadi nak balik. Oh iya. Kita nanya bu minum. Oh, nak minum, iya, iya, iya. Ini Caya kita aduk dulu ini. Itu dikoncang, Bu, bukan diaduk. Oh iya. Salah. Diaduk pakai ini. Kalau itu dikoncang, bukan cat pilok. Iya. Nak buat gratisi ya, Bu. Ini tadi namanya strawberry mocktail. Segar? Segar? Perpaduan soda dengan strawberry. Nah, kalau ini pemirsa ada salah siko menu unik pecahnya yang ada di Kopi Warehouse ini. Jadi ada yang namanya pandan latte. Ini kopi yang dicampur dengan pandan. Biasanya pandan ini kan pemirsa kalau kita cicip itu kadang di kue Iya benar. ataupun juga di salah siko makanan khas Sulawesi Selatan pisang hijau juga itu ada rasa ataupun bau pandannya. Nah, kalau ini pemirsa, ya, ini pandannya ada di bawah ini. Kita bakal cicip yang namanya pandan latte. Berapa saya? Saya tak rato-rato ini. Macam tak pinjam blender. Belum taduk. Jadi tentunya Bella makanan-makanan yang ada di sini selain lemak, juga tentunya aman dari zat-zat terlarang dan Pastinya. juga halal tentunya karena terkadang ada makanan yang lemak tapi kita tidak tahu kandungan yang di dalamnya itu ada apa. Karena ada sikok negara. Ini ada sikok perdagangan di suatu negara pemirsa yang ternyata nimbul ke dampak itu senegara kena kecanduan zat kimia atau zat terlarang. Nah, ini kan bahaya tentunya. Ini tentunya bukan cuma masalah rasa yang lemak, bukan cuma tempat yang nyaman, tapi juga tentunya kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan-makanan ini harus kita pastikan aman. Jangan sampai pecah sikok negara ini yang ujung-ujungnya ya nyaruh ke masyarakatnya. Kira-kira apa yang terjadi ini pemirsa? Perdagangan apunian kita jingok sama-sama di Ngapo Mak itu. Kalau lihat berita, sering ada artis yang ketangkep dan karirnya ketahan karena kasus narkoba. Itu aja udah parah. Tapi tahu nggak, pernah ada masanya dulu bukan 2 atau 3 orang aja yang kecanduan narkoba, tapi 1 negara. Gilanya, ini bukan sekedar kecanduan, tapi sengaja dibikin ketagihan, bahkan sampai jadi perang. Apa yang terjadi? Oke, ayo buka peta dan berangkat ke negeri tirai bambu. Dari dulu mereka suka jualan barang ke luar negeri. Salah satunya adalah teh. Ya, minuman favorit orang-orang Inggris. Saking lakunya, mereka sampai ngebatasin biar orang asing cuma boleh beli dagangannya di pelabuhan tertentu dan bayarnya juga wajib pakai logam perak. Sebaliknya, orang-orang di Cina justru nggak minat beli barang-barang Inggris. Inggris pun akhirnya makin kehabisan perak dan pusing 7 keliling. Tapi penjajah terbesar, maksudnya penjelajah terbesar dalam sejarah ini tentu nggak hilang akal. Disusunlah rencana besar untuk bikin Inggris berkuasa di atas perdagangan Cina.
Apa yang mereka lakukan? Jawabannya, opium. Buat yang belum tahu, benda ini termasuk narkotika yang super nagih yang terbuat dari bunga popi. Dan dari sini Inggris mulai bergerak. Mereka nyelundupin opium ilegal dari India dan ibaratnya nyekokin masyarakat Cina buat pakai narkoba. Dari penjualan ini, Inggris juga cuma mau dibayar pakai perak. Dan hasilnya, nggak pakai lama, mereka pun balik modal. Bayangin saking parahnya, waktu itu candu ini bisa ditemuin di mana-mana. Dari orang biasa, pejabat, sampai tentara kerajaan, pokoknya semua kalangan kecanduan tanaman terlarang ini bikin banyak masalah sosial sampai ngerusak roda ekonomi di segala penjuru. Lihat ini tentu pemerintah Cina nggak diem aja. Mereka mulai nyiptain opium, ngancurin gudang-gudangnya sampai ngusirin kapal-kapal Inggris yang nyelundupin. Puncaknya meletuslah serangan dari Inggris ke Cina. Dan ini bikin mereka berdua resmi ribut di level negara. Tapi ujungnya sang tuan rumah kalah dan harus bayar ganti rugi setara beliin jutaan porsi makanan favorit kita ini buat seluruh warga ibu kota. Oke, terus bisa tebak apa yang terjadi setelahnya? Ternyata bukannya selesai. Habis itu Inggris malah minta opium dibikin legal dan minta kota-kota Cina dibuka untuk perusahaan Inggris. Dan ya, perang kembali meletus. Bahkan kini sang pendatang bawa teman. Hasilnya Cina kalah lagi dan harus bayar ganti rugi lagi. Imbasnya dari 300-an juta penduduk Cina di ujung abad itu, hampir sepertiganya kecanduan opium. Ya, seiring waktu, pemerintah emang berhasil ngatasin kecanduan ini. Tapi ternyata nggak cuma di sana, pakar candu Belanda ini bilang kalau dulu 1 dari 20 orang Jawa pun juga menghisap opium. Bahkan barang terlarang ini jadi suguhan kalau bertamu ke rumah bangsawan. Ya, bukan putri salju atau nastar, gila banget. Oke, kecanduan tentunya ngerusak badan dan bikin repot orang-orang di sekitar. Makanya jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita terjerumus dengan alasan coba-coba. Apalagi sampai ikut nyekokin orang lain yang jadi kecanduan. Dan seperti biasa, terima kasih. Tergigit lidah. Oh bukan. Jadi mungkin pemirsa juga masih nak tahu lagi informasi-informasi yang bakal kami sampaikan juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan di Ngapo Ma Itu. Makasih banyak Mang Cebice. Balik lagi kita di Ngapo Ma Itu. Masih di Kopi Warehouse yang ada di Jalan Wai Hitam, persisnya tidak jauh dari Gria Agung, kantor Istana Gubernur Sumatera Selatan. Kita masih nyicipi beberapa menu oncak, menu andalan. Ini ada waffle strawberry. Nah, kalau Bella ini ada waffle coklat sprinkle. Alhamdulillah. Iya. Ini ada es krimnya juga. Ada coklatos, makanan kakak masih kecil ya? Apa? Makanan kakak. Sampai sekarang? Coba dulu kak. Keluarga ada es krimnya. Oh, itu yang buatnya segar ya? Iya Ini dong. pemirsa ada waffle strawberry. Yang pecahnya kalau di Palembang ini masih tergolong jarang karena mesin masak dari waffle ini kan beda. Makanya terbentuk pecah petak-petak kotak catur ini. Benar. Kurang lebih mirip bentuknya sama sih kak. Beda ya? Benar.
Kira-kira kakak akhir tahun kemarin Ke Lampung. liburan? Lampung. Ke pantai dah. Ke pantai, tapi kemarin tuh kan banyak kawan-kawan ngajak nyelam, diving. Males, takut. Aku malas, padahal kan itu nggak wisatanya Dasi. Iya bener, cuman kayak ngeri bae. Kadang kita naik ketek di Sungai Musi bae, Bel, agak-agak ngeri. Apalagi nak nyingok laut lepas, tiba-tiba nak Bener. lompat. Tapi kalau misalnya diingat-ingat juga kalau pantai kita ini paling cuma ada Terumbu karang, ada ikan-ikan lah. ada Emang ada apa ikan-ikan. lagi? Bella pernah baca nih kak katanya malah di laut itu tuh ada sesuatu hal yang misterius. Cak. Oh, di laut terdalam. Di laut terdalam. Laut terdalam ini di mana ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Yang jelas waktu itu laut terdalam menyimpan misteri. Apa dia kira-kira misteri itu? Nah, mungkin juga Macam Bica juga nak Apa tahu ada kali mall? ya. Hah? Apa ada mall? Oh, ada mungkin. Apa ada sponsor? Apa di sponsor? Apa ada cabang kopi warehouse ini? Biasa di bawah itu. Kita jengok kira-kira apakah misteri di laut terdalam dunia. Sama-sama kita jengok di Ngapo Ma itu. Di mana-mana orang kalau mau bermimpi pasti lihatnya ke atas bukan ke bawah. Itu kenapa ilmuwan dari berbagai penjuru dunia terus berlomba-lomba mempelajari angkasa sampai akhirnya kita bisa mendarat di bulan, bahkan sebentar lagi mendarat di planet Mars. Saking terobsesinya dengan langit, kita sering gak sadar kalau sebetulnya misteri besar juga ada di bawah sana. Seperti pertanyaan teman kita ini, misteri apa yang terpendam di bawah sana? Kita mungkin juga nggak sadar kalau 70% permukaan bumi sesungguhnya diliputi air. Dari segitu banyaknya badan air, ternyata baru 5% doang yang pernah kita jelajahi. Mungkin karena sesama makhluk darat, kita juga sama seperti kucing yang takut dengan air. Apapun alasannya, pengetahuan kita soal laut ternyata masih kalah jauh dari pengetahuan kita soal langit, terutama soal laut dalam. Padahal 80% laut dunia termasuk laut dalam. Oke, sebetulnya laut dalam itu apa sih? Singkatnya, laut dalam adalah bagian laut yang sudah tidak tersentuh sinar matahari sama sekali, dengan kedalaman mulai sekitar 200 meter dari permukaan laut. Kalau diukur dari permukaan, rata-rata kedalaman laut dalam sekitar 4.000 meter, meski yang paling dalam bisa mencapai 11.000 meter. Bayangkan saja itu seperti menumpuk 13 menara Burj Khalifa ditumpuk jadi satu. Dan ya, saking dalamnya sampai hari ini cuma ada 3 manusia yang pernah mampir ke sana. Jumlah itu fakta uniknya bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah orang yang pernah pergi ke bulan. Memang apa susahnya sih menyelam ke laut dalam? Pendeknya, sangat susah. Karena tanpa sinar matahari, suasana jadi gelap gulita dan suhu bisa ngedrop sampai mendekati titik beku. Selain itu, tekanan juga terus membesar sampai bisa bikin kapal selam bisa penyok-penyok. Itu kenapa rekor scuba dive kita saja relatif cetek dibandingkan dalamnya lautan. Karena kalau nekat terus menyelam tanpa alat dan kendaraan khusus, kita bisa mati dengan sangat-sangat menyakitkan. Tapi bahkan dengan kondisi se-ekstrim itu, ternyata ada saja makhluk yang masih bisa bertahan. Beberapa jenis paus contohnya sering mampir ke zona tengah malam untuk berburu hewan-hewan khas di sana. Mereka ini bukan hewan sembarang hewan. Tersembunyi di kegelapan tak berujung, hiduplah sosok-sosok yang mungkin lebih aneh dari alien-alien planet Krypton. Dengan badan yang lembek, transparan, atau bahkan berlendir, mereka sepertinya cocok masuk daftar hewan-hewan menakjubkan ala dunia sihir. Dan ya, kalian pasti tahu gimana gelapnya kalau malam-malam lagi mati lampu. Nah, makhluk-makhluk ini bisa tinggal di tempat segelap itu seumur hidup mereka dan tanpa ngeluh sama sekali. Saking nyamannya sampai mata mereka udah buta sama sekali. Tapi saat kepepet, beberapa dari mereka ternyata sudah beradaptasi untuk bisa memproduksi cahaya sendiri. Sungguh sangat canggih. Tapi jangan salah, isinya laut dalam bukan cuma monster laut misterius doang. Apalagi laut dalam di Indonesia. Dari letak dan kondisi geografisnya, laut dalam Indonesia punya aneka keunikan. Pertama, perairan Indonesia jadi dalam tanda kutip hotspot aneka spesies dan biota laut yang secara internasional bukan cuma menginspirasi para peneliti, tapi juga seniman. Saking uniknya, spesies ikan purba yang konon udah punah ternyata masih berenang-renang di Indonesia. Kedua, perairan kita adalah satu-satunya wilayah penghubung palung-palung tropis yang akibatnya berpengaruh besar pada iklim global.
Dan ketiga, perairan kita sangat banyak jumlah pulaunya. Itu sebabnya banyak ilmuwan mancanegara yang jauh-jauh datang ke Indonesia cuma buat meneliti dinamika alami antara manusia dengan lautan. Dan laut dalam Indonesia juga menyimpan sejuta potensi. Mulai dari sumber makanan, gudang bahan baru buat pengobatan masa depan, dan sumber energi baik yang sekali pakai maupun yang terbarukan. Ya, karena jadi meeting point aneka lempeng tektonik, laut dalam Indonesia juga bisa jadi pusat studi, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Jadi kalau nantinya ada bencana besar seperti tsunami Aceh dulu, kita bakal lebih siap menghadapinya. Bayangkan, misteri laut dalam yang sudah kita pecahkan ternyata baru seupil saja. Sayangnya, selama ini kita seakan gak sadar punya harta terpendam jauh di bawah laut. Kalau soal SDM, Indonesia sebetulnya punya banyak ilmuwan keren yang tidak kalah dari mancanegara. Hanya saja ekspedisi dan penelitian laut dalam nyatanya memang butuh dana yang lumayan wow. Karena faktanya teknologi yang dibutuhkan juga mahal. Tapi bukannya buru-buru menjelajah lautan, kita yang di darat malah lebih pilih ribut-ribut soal politik dan agama. Baru begitu harta kita dicolong orang, baru kita akan marah-marah. Dan seperti biasa, terima kasih. Wah, habis kelar dulu ini Bella. Langsung kita nak beringgut. Next, kalau kita kesini lagi, masih banyak menu yang belum kita cicip. Benar. Harus kita cicip lagi, terutama nasi, makanan-makanan beratnya. Ini kan makan nyantai karena tadi kita lah makan duluan, ya. Oh iya benar. Mana? Beguyur kita? Yuk, saya Bella kenyang. Kenyang, bawa bae nih. Oke. Ini bawa bae. Oh iya. Ini bawa bae. Jangan ya. Ini ya, Bang. Iya. Tentunya kita bakal nganjuk ke informasi yang menarik. Tentunya masih di Kopi Warehouse yang ada di Jalan Wai Hitam, tak jauh dari Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Kata aku Mang Cik Fikri. Dan aku bisa Bella. Kalau pemirsa nanya ngapa mak itu, karena mak inilah kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.